Perkenalkan, nama saya Novi dengan NIM B1011241208. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah evaluasi proyek. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai perbedaan dari analisis finansial dan analisis ekonomi berdasarkan sudut pandang penetapan harga, yaitu market price dan shadow price. Nah, analisis finansial menggunakan harga pasar, yaitu market price, yaitu harga aktual yang terjadi di pasar, termasuk pajak dan subsidi. Pajak dianggap sebagai biaya real yang dapat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sedangkan subsidi merupakan tambahan penerimaan yang meningkatkan kelayakan finansial proyek. Dengan demikian, analisis finansial mencerminkan arus kas nyata yang dialami oleh investor. Contohnya, dalam suatu proyek kelapa sawit, biaya pupuk dan jasa tenaga kerja dihitung berdasarkan harga pasar aktual. Sedangkan analisis ekonomi yang menggunakan harga bayangan, yaitu shadow price, yaitu harga yang mencerminkan nilai sosial sesungguhnya dan efisiensi alokasi sumber daya. Pajak tidak dianggap sebagai biaya real atau biaya ekonomi karena hanya merupakan transfer antara pelaku ekonomi dalam suatu negara. Sedangkan subsidi juga tidak dianggap sebagai manfaat bersih karena hanya redistribusi anggaran negara. Shadow price juga digunakan untuk mengoreksi historis pasar seperti upah minimum, monopoli, atau subsidi energi agar mencerminkan nilai sosial yang sebenarnya. Contohnya, dalam suatu proyek jalan tol, waktu tempuh yang berkurang dinilai sebagai manfaat dari ekonomi meskipun tidak menghasilkan uang langsung. B. Melihat dari tujuan evaluasi. Nah, analisis finansial bertujuan untuk profit maximization atau memastikan proyek memberikan keuntungan maksimal kepada investor, perusahaan, dan lembaga pembiayaan. Fokus utamanya adalah kelayakan usaha dari sisi arus kas masuk dan kas keluar. Contohnya, perusahaan properti hanya menerima proyek apartemen jika penjualan unitnya menghasilkan margin keuntungan yang tinggi. Sedangkan analisis ekonomi bertujuan untuk social welfare, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup efisiensi, penggunaan sumber daya, dan pemerataan manfaat, serta dampak eksternal seperti lingkungan, tenaga kerja, dan pembangunan wilayah. Contoh, pembangunan bendungan PLTA mungkin tidak terlalu menguntungkan secara finansial, namun sangat bermanfaat untuk irigasi, listrik, dan pengendalian banjir. Di negara berkembang, analisis ekonomi sangat penting, terutama untuk proyek skala besar yang melibatkan sumber daya publik. Karena pertama, terjadinya market failure, yaitu kondisi ketika mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kedua, banyak proyek secara finansial menguntungkan tetapi memiliki biaya sosial tersembunyi atau social cost seperti polusi, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, adanya keterbatasan sumber daya negara sehingga pemerintah harus memilih proyek yang memberikan manfaat yang besar, yaitu high social return. Nah, contohnya pembangunan pabrik semen dapat menguntungkan secara finansial, tetapi menyebabkan polusi udara dan kerusakan lingkungan. Maka secara ekonomi dinilai kurang layak. Dalam konteks evaluasi proyek, investasi adalah suatu keputusan penanaman modal saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dan manfaat di masa depan dalam jangka waktu tertentu. Investasi bersifat strategis dan dapat mencakup berbagai instrumen seperti pembangunan, pembelian aset, dan ekspansi usaha. Contoh, investor menanamkan modal untuk membangun kawasan industri di Kalimantan. Sedangkan proyek adalah bentuk implementasi konkret dari investasi yang memiliki karakteristik yang pertama, memiliki batas waktu yang jelas, awal dan akhir. Kedua, memiliki lokasi yang spesifik. Ketiga, memiliki tujuan teknis dan output yang terukur. Keempat, membutuhkan tenaga atau sumber daya tertentu seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi.
Contohnya, pembangunan pabrik pengelolaan CPO yang direncanakan selesai dalam 2 tahun di lokasi yang telah ditentukan. Studi kelayakan dianggap sebagai instrumen vital karena investasi seringkali bersifat irreversible, yaitu modal yang sudah masuk sulit untuk ditarik tanpa kerugian besar. Tanpa studi ini, investor seperti berjalan di dalam kegelapan tanpa peta. Nah, studi kelayakan ini berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian. Kedua, dasar pengambilan keputusan apakah proyek dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga, mekanisme untuk menghindari pemborosan sumber daya. 3 tujuan utama evaluasi proyek. Pertama, mitigasi resiko, mengidentifikasi resiko seperti resiko pasar, resiko teknis, resiko hukum, dan resiko lingkungan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Contoh, analisis resiko terhadap proyek perkebunan sawit mempertimbangkan fluktuasi harga CPO global. Yang kedua, ada optimalisasi alokasi sumber daya, memastikan bahwa modal, tenaga kerja, waktu, teknologi digunakan secara efisien pada proyek yang memberikan tingkat manfaat yang tinggi. Contohnya, pemerintah memilih membangun rumah sakit daripada membangun kantor karena memiliki manfaat tinggi bagi masyarakat. Ketiga, ada transparansi bagi stakeholder, memberikan informasi yang objektif dan terukur kepada investor, bank, pemerintah, dan masyarakat bahwa proyek memiliki dasar kelayakan yang tepat. Contohnya, laporan studi kelayakan pada proyek jalan tol dipublikasikan kepada investor dan lembaga pembiayaan. Evaluasi proyek tidak dinilai dari indikator finansial seperti NPV atau Net Present Value, tapi juga dari dampak ekonomi yang lebih luas melalui keterkaitan antara sektor dan efek berganda dalam perekonomian. Yang pertama ada keterkaitan ke belakang. Terjadi ketika sebuah proyek industri, contohnya pabrik pengelolaan kelapa sawit, menciptakan permintaan terhadap input dari sektor lain. Contoh, pabrik kelapa sawit ini membutuhkan tandan buah segar dari petani lokal, pupuk, dan jasa angkutan atau alat transportasi. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan jasa angkutan di daerah tersebut. Yang kedua, ada keterkaitan ke depan. Di sisi lain, proyek tersebut menyediakan output yang menjadi bahan baku bagi industri lanjutan. Misalnya lidah buaya yang telah diolah menjadi ekstrak dapat memicu munculnya industri seperti kosmetik, farmasi, atau minuman kesehatan di wilayah yang sama. Kaitan backward dan forward menciptakan value chain yang terintegrasi, sehingga aktivitas ekonomi ini tidak hanya pada satu sektor saja, namun berbagai sektor lainnya. Dampaknya kepada ERB ini, yang pertama meningkatkan nilai tambah bruto regional, kedua meningkatkan total output barang dan jasa, yang ketiga terciptanya lapangan kerja baru secara langsung maupun tidak langsung, keempat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang kelima memperkuat struktur ekonomi di daerah tersebut. Contohnya, pabrik pengelolaan lidah buaya jika dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan petani lokal, membuka lapangan kerja pabrik, serta meningkatkan aktivitas ekonomi dari aktivitas transportasi dan perdagangan lokal. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih.